Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Eza Muhtasullah. Saya dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam angkatan ke-23. Baik, saya di sini ingin mengulas materi dari psikologi pendidikan dengan judul perbedaan individu dalam pendidikan. Baik, perbedaan individu dalam konteks pendidikan merupakan fondasi penting yang harus dipahami oleh setiap pendidik. Setiap peserta didik hadir di ruang kelas dengan latar belakang, kemampuan, dan minat dan gaya belajar yang berbeda-beda. Perbedaan ini mencakup dimensi kognitif, emosional, sosial, dan fisik. Secara biologis, faktor seperti genetika, struktur otak, dan kondisi kesehatan berperan besar dalam membentuk potensi belajar siswa secara psikologis. Elemen seperti tingkat kecerdasan, baik IQ maupun multiple intelligence, kepribadian, gaya belajar, motivasi, dan emosi sangat menentukan bagaimana cara siswa menerima dan mengolah informasi. Sementara itu, dari sisi sosial dan lingkungan, pola asuh keluarga, budaya, dukungan, dan ekonomi dan dinamika sekolah memberikan pengaruh signifikan, serta proses perkembangan akademik maupun sosial emosional dari peserta didik. Dalam dunia pendidikan modern, area perbedaan individu semakin mendapatkan perhatian karena menuntut pendekatan pembelajaran yang lebih inklusif dan lebih fleksibel. Misalnya, teori multiple intelligence yang dikemukakan oleh Howard Gardner menunjukkan bahwa kecerdasan tidak hanya terbatas pada kemampuan logika dan bahasa, tetapi juga mencakup kecerdasan interpersonal, kinestetik, musikal, dan lain-lainnya. Selain itu, perbedaan gaya belajar baik visual, auditory, maupun kinestetik menyiratkan bahwa satu metode pengajaran tidak bisa digunakan secara seragam untuk semua siswa. Metode pengaruh emosional juga tidak bisa diabaikan. Siswa yang mampu mengatur emosinya cenderung lebih tahan terhadap tekanan akademik dan lebih termotivasi dalam melakukan proses pembelajaran. Sebagai respon terhadap keragaman ini, praktek pendidikan perlu mengadopsi pendekatan pedagogis yang adaptif. Accelerated learning ditujukan bagi siswa yang menunjukkan kapasitas intelektual dan motivasi tinggi agar mereka dapat belajar melampaui kurikulum dasar. Dan pendekatan ini mencakup berbagai metode seperti loncat kelas, pembelajaran mandiri, program pengayaan, hingga dual enrollment di perguruan tinggi. Di sisi lain, remedial learning diperuntukkan bagi siswa yang mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran. Strategi dalam remedial mencakup asesmen diagnostik, pengajaran individual, dan pendekatan multisensori hingga penggunaan teknologi dan scaffolding yang bertahap. Kedua strategi ini menggarisbawahi bahwasanya pentingnya menempatkan kebutuhan individu sebagai pusat perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Dengan memahami dan menghargai perbedaan individu, pendidik dan institusi pendidikan tidak hanya menciptakan lingkungan belajar yang lebih adil dan ramah, tetapi juga turut berkontribusi dalam mengembangkan potensi maksimal dari setiap peserta didik. Pendidikan yang efektif bukan sekedar menyampaikan materi, tetapi juga bagaimana materi tersebut dapat diterima dan diolah oleh setiap peserta didik dengan cara yang sesuai bagi mereka. Dalam era global dan teknologi saat ini, pemahaman akan keragaman ini menjadi semakin penting dalam menciptakan sistem pendidikan yang adaptif, relevan, adaptif, dan berorientasi pada pertumbuhan setiap individu. Jadi, kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu memahami dan menghargai perbedaan
individu dalam dunia pendidikan merupakan landasan utama untuk menciptakan proses pembelajaran yang adil, inklusif, dan efektif dengan cara menerapkan strategi seperti accelerating learning bagi siswa yang lebih cepat tanggap dalam menyerap materi, serta remedial learning bagi mereka yang membutuhkan waktu tambahan. Sekolah dapat memenuhi kebutuhan beragam peserta didik. Dukungan ini harus didukung oleh kurikulum yang lebih fleksibel dan metode pengajaran yang beragam, sehingga setiap siswa memiliki ruang untuk tumbuh sesuai potensi mereka. Pendekatan pendekatan ini tidak hanya meningkatkan hasil belajar, tetapi juga membentuk lingkungan pendidikan yang menghargai keberagaman, memperdayakan siswa secara holistik, dan menciptakan generasi yang lebih siap dalam menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan sedikit. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.